Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Alasanku menekanmu bukan karena jiwa bela diri bagaimanapun. Bagaimana rumput biru perak bisa melakukan itu sebenarnya adalah garis keturunanku. Bahkan aku tidak jelas seperti apa kekuatan garis keturunanku. Tapi aku tahu itu pasti terkait dengan makhluk tipe naga dan berada pada level yang sangat tinggi. Kau tidak dapat menampilkan kekuatan penuhmu karena kau ditekan oleh kekuatan garis keturunanku. Wang Jinsi dengan ragu-ragu mendengarkan cerita Tang Wulin dan tersentuh oleh keputusan yang dialami oleh Tang Wulin. Meskipun kekalahannya di turnamen promosi kelas telah membuatnya bingung, itu masih jauh dari cobaan yang telah dilalui oleh Tang Wulin. Kekuatan garis keturunan. Mata Wang Jinsi berbinar saat dia tenggelam dalam pikirannya. Jejak keraguan mewarnai mata Wang Jinsi. Wulin, bisakah kau membiarkanku merasakan aura garis keturunanmu yang itu? Baiklah. Tang Wulin memotong langsung pengejarannya. Dia mengangkat lengan kanannya dan dengan pikirannya, sisik emas bersama dengan aura naga yang perkasa muncul. Wang Jinsi mulai gemetar. Jelas baginya bahwa aura naga kuat Tang Wulin mempengaruhi jiwa bela dirinya sendiri. Sesaat kemudian ekspresi Wang Jinsi berubah dari satu kebingungan menjadi keterkejutan. Tidak mungkin. Perasaannya berbeda dari sebelumnya. Wang Jinsi menganga ke arah Tang Wulin dengan heran. Apa bedanya? Tang Wulin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Raja Naga Emasnya, jadi apapun yang dirasakan Wang Jinsi dengan jiwa bela diri Raja Naga tulangnya akan sangat berguna dalam membantu kultivasi Tang Wulin. Sebelumnya, aku merasakan jiwa bela diriku ditekan oleh aura nagamu, jadi aku tidak dapat menggunakan kekuatanku yang sebenarnya kali ini. Bagaimanapun, aura nagamu tampaknya membuat kekuatan jiwaku berkobar. Sepertinya semacam kekuatan misterius telah mengatasinya, namun poin utamanya adalah aku tidak merasa lemah, sebaliknya aku merasa jauh lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak ditekan lagi, sebaliknya dia malah merasa lebih kuat. Tang Wulin juga sedikit bingung. Tang Wulin berkata, "Pukul aku sekali, aku ingin merasakan kekuatanmu." Dia mengangkat tangan kanannya bersiap menerima pukulan itu. Wang Jinsi mengangguk dan dengan cepat melayangkan pukulan ke Tang Wulin. Gema terdengar. Tang Wulin tidak bergerak satu inci pun, tetapi seluruh tubuh Wang Jinsi gemetar saat dia jatuh ke belakang. Dia menatap tajam ke arah Tang Wulin. Awalnya dia hanya tercengang, tetapi sekarang dia merasa tak terduga. Itu berubah. Tang Wulin bertanya, apa yang berubah? Pukulanmu sama sekali tidak terasa sekuat itu. Ini benar-benar terlalu lemah. Wang Jinsi menatapnya tercengang. Saat aku bersiap untuk menyerangmu, rasanya kekuatanku menurun dengan cepat, dan ketika aku akhirnya memukulmu, perasaannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tang Wulin tercengang. Dia melemah saat menyerangku. Apa yang sedang terjadi? Keduanya memasang ekspresi aneh sebelum Tang Wulin mulai berbicara. Aku pikir kita harus bertanya pada Guru Wu tentang masalah ini, banyak tidak? Ini jauh lebih baik daripada yang kita duga. Baik. Wang Jinsi setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia takut jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Dua itu dengan cepat bangkit dan menuju tempat tinggal Wu Zhangkong. Ketika Wu Zhangkong menerimanya, keduanya dapat melihatnya sebagai sosok yang sangatlah murni, namun sangat dingin. Dia terlihat sangatlah kuat. Setelah mendengar alasan di balik kunjungan mereka, Wu Zhangkong segera membuat keputusan dan berkata, "Ayo kita uji." Kelas 0 memiliki banyak hak istimewa, di antaranya termasuk hak untuk menggunakan salah satu peralatan pengujian akademi. Faktanya, mesin uji kekuatan baru telah menggantikan yang rusak oleh Tang Wulin. Wu Zhangkong berkata, "Wulin, lepaskan kekuatan nagamu.
Wang Jinxi coba serang mesin penguji kekuatan setelah menerima peningkatan kekuatan. Baiklah, dentang bergema. Ketika Wang Jinxi merasakan kekuatan jiwanya menyala, dia mengeluarkan pukulan yang kuat. Tinju kanannya berjumlah 643 kg. Wang Jinxi dan Tang Wulin tercengang karena tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja menguji tes dan pada saat itu kekuatannya hanya sekitar 400 kg, namun sekarang jumlahnya meningkat hampir 50%. Wu Zhangkong berkata dengan berat, "Perasaanmu benar, kekuatan naga Tang Wulin memiliki efek peningkatan padamu." Bingung, Wang Jinxi bertanya, "Tapi selama turnamen promosi kelas mengapa aku ditekan oleh kekuatannya yang diperkuat?" Permusuhan. Wu Zhangkong menjawab tanpa memikirkannya, "Itu karena kau merasa bermusuhan dengannya. Naga miliknya mungkin bereaksi berbeda tergantung pada situasi. Jika salah satu dari kalian menyimpan permusuhan terhadap yang lain, maka akan ada efek penekanan. Jika tidak satu pun dari kalian saling bermusuhan atau bahkan memiliki niat baik, maka penindasan itu berubah menjadi penguatan. Seharusnya begitu cara kerjanya." Wang Jinxi bertanya dengan wajah bodoh, "Jadi, aku tidak akan pernah bisa menjadi musuhnya?" Wu Zhangkong mengangguk. "Dalam arti tertentu itu benar, tetapi jika kultivasimu melampaui miliknya sejauh ini, maka pengaruh kekuatan naga Tang Wulin harusnya diminimalisir. Jika tebakanku benar, Tang Wulin mungkin membangkitkan jiwa bela diri kedua dan tipe naga yang sangat kuat pada saat ini. Inilah alasan mengapa dia memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadapmu. Nyatanya ini bukan hanya dirimu. Semua jenis jiwa bela diri tipe naga harus berada di bawah pengaruhnya. Hanya seseorang dengan jiwa bela diri pada level yang sama atau lebih tinggi yang dapat mengabaikan pengaruhnya. Sejujurnya, ini pertama kali aku melihat situasi seperti ini karena hanya ada sedikit penelitian tentang penekanan jiwa bela diri. Diketahui bahwa jiwa bela diri tingkat atas pasti dapat menekan yang lebih rendah. Tetapi tidak ada catatan situasi seperti dirimu sendiri, di mana efek penekanan begitu kuat." Wang Jinxi menatap Tang Wulin dengan ekspresi aneh. Jenis garis keturunan macam apa ini? Itu sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadapku. Namun ada solusi mudah untuk masalahku. Aku hanya harus menghabisi Tang Wulin. Selama dia mati, aku tidak akan menemui hal seperti ini lagi. Wang Jinxi berasal dari klan besar, jadi pikiran dan imajinasinya melampaui rekan-rekannya. Wu Zhangkong berkata, "Malam ini kalian berdua bisa menguji ini, Tang Wulin. Kau dan Wang Jinxi akan bermeditasi bersama malam ini dan melihat apa efeknya." Tang Wulin segera setuju. Bermeditasi bersama? Wang Jinxi memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia menyembunyikan pikiran gelap tentang memusnahkan Tang Wulin. Jiwa bela diri khusus Tang Wulin adalah ancaman potensial, tidak hanya baginya tetapi juga bagi seluruh klannya di masa depan. Jika dia meminta seorang ahli dari keluarganya untuk bertindak, maka pasti akan ada kesempatan untuk menghabisinya. Tapi apakah dia benar-benar harus bertindak sejauh itu? Dia berada di tengah pergumulan internal. Lagi pula, tidak ada yang menyukai perasaan ditekan. Ketika mereka kembali ke kamar Wang Jinxi, mereka berdua segera duduk bersila dan bermeditasi. Wu Zhangkong juga hadir untuk mengamati perubahan aura mereka. Tang Wulin segera memasuki kondisi meditasi, tetapi kondisi jantung Wang Jinxi yang bergejolak menundanya. Wu Zhangkong diam-diam mengamati mereka berdua. Sirkulasi kekuatan jiwa mereka berjalan dengan lancar, tapi pada titik tertentu sedikit perubahan terjadi. Sayangnya, dia harus menunggu sampai mereka bangun keesokan harinya sebelum menanyai mereka tentang pengalamannya. Saat Tang Wulin diam-diam bermeditasi, kekuatan jiwanya beredar ke seluruh tubuhnya dan dia bisa merasakan penyerapan energi eksternal saat memasuki tubuhnya. Seolah-olah kelebihan energi dituangkan ke dalam tubuhnya menyebabkan kultivasinya berkembang lebih cepat dari biasanya. Meski perbedaannya tidak terlalu jelas, pasti ada perubahan kualitatif. Tampaknya asumsi Guru Wu benar-benar berpengaruh pada tubuhku. Keesokan paginya, Tang Wulin adalah orang pertama yang membangunkan dirinya dari keadaan meditasinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasinya lebih cepat dari biasanya, memberinya beberapa keuntungan. Faktanya dia yakin bahwa dia sekarang telah mencapai peringkat 14. Tak lama Wang Jinxi juga terbangun. Wu Zhangkong segera bangkit. "Kecepatan kultivasiku meningkat," jawab Tang Wulin. "Bagaimana denganmu?" Wu Zhangkong menoleh ke Wang Jinxi.
Wang Jinxi memandang Tang Wulin dengan ekspresi yang rumit. Aku merasakan hal yang sama, tetapi sepertinya ada energi yang keluar di tubuhku saat aku berkultivasi. Energi itu sepertinya melayang ke arah Tang Wulin. Secara keseluruhan, peningkatan kultivasiku lebih besar dari biasanya, tetapi tidak banyak, sekitar 10% lebih. Tang Wulin berkata, ini meningkat sekitar 5% untukku. Kalian saling melengkapi. Wu Zhongkong memperlihatkan ekspresi termenung. Kalian berdua berpegangan tangan dan mengedarkan kekuatan jiwamu sembari mengungkapkan niat baik. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Wu Zhongkong ingin menguji hipotesisnya. Tang Wulin dan Wang Jinxi bertukar pandang sebelum mereka berpegangan tangan satu sama lain dan mulai mengedarkan kekuatan jiwa mereka. Segera pemandangan aneh muncul. Sisik emas muncul di lengan kanan Tang Wulin, tetapi yang lebih mengejutkan adalah lapisan sisik hitam juga muncul di lengan kanan Wang Jinxi. Meskipun mereka tidak berbeda dengan Tang Wulin, keberadaannya tidak terbantahkan. Wang Jinxi merasakan kekuatannya membengkak di dalam tubuhnya saat kekuatan jiwanya tumbuh lebih gila dari sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya sekarang sedang dikonsumsi dengan cepat. Kekuatanku meningkat, tetapi kekuatan jiwaku dengan cepat terkuras. Dia buru-buru mengumumkan pengamatannya. Bukankah itu hampir sama dengan cakar nagaku? Tang Wulin berpikir sendiri. Sisik hitam terus menyebar sampai menutupi seluruh lengan kanan Wang Jinxi, lalu mulai menjulur ke leher dan tubuhnya. Pada titik ini, kekuatan jiwa Wang Jinxi tidak lagi mendukung transformasi. Meskipun demikian, mereka dapat melihat pola vena hitam muncul di tangan kiri Wang Jinxi. Tang Wulin mengamati pola vena di tubuhnya sendiri dan membandingkan dengan yang ada di tubuh Wang Jinxi. Pola Wang Jinxi adalah pola yang jauh lebih sederhana. Itu hanya beberapa garis hitam yang tidak memiliki desain dekoratif. Sebagai perbandingan, urat emas Tang Wulin memiliki susunan yang rumit dengan pola seperti jaring. Ini adalah... Wu Zhongkong tersentak. Ini tidak sederhana seperti yang kalian lihat, yang melengkapi satu sama lain. Itu sebenarnya mirip dengan fusi jiwa bela diri. Dengan kata lain, Tang Wulin dapat memperkuat kekuatanmu ke puncaknya, dan untuk waktu yang singkat kau akan menjadi sangat kuat. Meskipun tingkat konsumsi kekuatan jiwamu akan besar, ini masih meningkatkan kekuatanmu secara keseluruhan. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak pernah menyangka jiwa bela dirinya memiliki efek semacam ini. Bagaimanapun, ini tampaknya tidak berpengaruh pada Xie ketika mereka berkultivasi di kamar mereka bersama. Guru Wu, mengapa itu tidak mempengaruhi Xie? Jiwa bela dirinya juga berhubungan dengan naga. Wu Zhongkong berkata, mungkin karena jiwa bela dirinya bukanlah naga asli melainkan belati. Aku pikir jika itu adalah naga sejati, dia akan sangat dipengaruhi oleh garis keturunanmu. Di sisi lain, ini juga berarti Xie tidak mengalami banyak tekanan darimu. Wang Jinxi tersenyum pahit. Semua jiwa bela diri tipe naga arah tingkat atas Wulin. Jika Mas Roh lain tahu tentang kemampuanmu, mereka akan mengira kau hanya menantang surga. Mata Tang Wulin berbinar. Guru Wu, apakah mungkin jika aku berkultivasi dengan banyak Mas Roh dengan jiwa bela diri tipe naga, efek peningkatan akan lebih besar, dan dengan demikian meningkatkan kecepatan kultivasiku? Guru Wu Zhongkong menggelengkan kepalanya. Itu tidaklah mungkin. Bagaimana perasaanmu saat terhubung dengan Wang Jinxi? Kau sedikit terganggu dengan menyerap energi asing itu, bukan? Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.